Selamat pagi kepada Ibu Brigida Intan Printina MPD selaku dosen pembimbing PLPLS di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Perkenalkan Bu, nama saya Maria Rosalyn Christina Agustin, NIM 20131414009. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil PLPLS di SMA Negeri 9 Yogyakarta pada pagi hari ini. Untuk topik bahasan yang akan saya presentasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah deskripsi data atau kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Lalu yang kedua itu ada karakter peserta didik, yang ketiga itu ada jati diri pendidik, yang keempat itu ada refleksi atau narasi reflektif dari saya pribadi, dan yang kelima itu ada lampiran atau foto-foto. Baik, untuk topik bahasan yang pertama itu ada deskripsi data mengenai kultur sekolah. Untuk yang pertama itu visi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa setiap sekolah itu tentunya memiliki sebuah visi dengan tujuan hendak mencapai apa yang diwujudkan dalam sekolah tersebut agar menjadi sekolah sebagai institusi pendidikan yang unggul. Nah, selama saya melakukan kegiatan observasi di SMA Negeri 9 Yogyakarta, saya mengamati bahwa latar belakang dari sekolah ini memiliki sebuah integrasi pendidikan yang baik dalam hal kebudayaan, keimanan, dan pendidikan itu sendiri. Sehingga menciptakan sebuah visi sekolah yang berbunyi berakhlakul karimah, unggul dalam iptek, berbudaya, dan arif terhadap lingkungan. Nah, untuk penjabarannya sendiri, berakhlakul karimah ini sudut pandang dari saya sendiri memiliki makna bahwa dari visi ini itu kita diharapkan atau seluruh SMA Negeri 9 itu diharapkan memiliki akhlak atau karakter yang unggul serta memiliki iman dan takwa yang budi dan luhur. Kemudian untuk unggul dalam iptek itu dalam hal ini saya menyimpulkan bahwa seiring dengan kemajuan teknologi diharapkan seluruh warga SMA Negeri 9 Yogyakarta ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi itu dengan baik dan komunikasi yang semakin canggih sehingga diharapkan seluruh warga sekolah itu mampu untuk menguasai teknologi yang ada pada saat ini. Kemudian berbudaya. Nah, perspektif dari saya sendiri mengenai makna dari berbudaya ini dalam hal ini ditunjukkan sikap yang dicerminkan melalui adanya kebudayaan lokal yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu sendiri. Seperti contohnya unggah-ungguh antar guru dan murid, kemudian menggunakan pakaian adat setiap Kamis Pahing dan lain sebagainya. Kemudian itu ada arif terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini setelah saya mengamati semua yang ada di SMA Negeri 9, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai makhluk hidup, tentu kita semua memiliki etika untuk menghargai makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, hal ini juga ditunjukkan pada SMA Negeri 9 Yogyakarta yang mana memiliki sebuah greenhouse untuk menjaga dan melestarikan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya untuk mewujudkan visi tersebut, perlu adanya misi atau sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan guna mencapai visi tersebut dapat terwujud di SMA Negeri 9. Nah, untuk yang misi yang pertama itu adalah menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Lalu untuk misi yang kedua itu mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan keterampilan peserta didik. Untuk misi yang ketiga itu mengembangkan sistem pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, berkeunggulan lokal dan global berbasis teknologi informasi. Kemudian untuk visi yang keempat itu menumbuhkan perilaku berbudaya seperti yang ada di penjelasan
visi pertama itu tadi. Untuk misi yang kelima, yaitu membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, atau lebih dikenal di SMA Negeri 9 dengan sebutan 5S. Dan selanjutnya, misinya mengembangkan lingkungan belajar yang bersih, sehat, nyaman, tertib, dan menyenangkan. Kemudian untuk misi selanjutnya yaitu membudayakan sikap dan perilaku yang peduli lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bank sampah dan greenhouse yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Dan untuk misi yang terakhir yaitu memberdayakan lingkungan sekolah sebagai media dan sumber belajar. Lanjut. Nah, dari visi dan misi tersebut kemudian diimplementasikan dalam kegiatan akademik yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, untuk implementasi visi dan misi itu sendiri, yang pertama itu penempatan visi dan misi. Nah, penempatan visi dan misi di sini itu visi dan misi yang ada di SMA Negeri 9 ini sendiri ditempelkan pada dinding bangunan sekolah dengan tujuan agar dapat mengingat setiap elemen yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta pada sebuah makna dari visi dan misi sekolah tersebut. Nah, visi dan misi ini menjadi nilai yang fundamental atau nilai pokok dalam penyusunan semua program kerja yang ada di sekolah tersebut. Lalu implementasi yang kedua itu adanya dilaksanakannya program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Hal ini tentu berkaitan dengan visi dan misi yang ada di SMA Negeri 9. Salah satunya yaitu dengan menjunjung tinggi budaya unggah-ungguh dengan dilaksanakannya program 5S setiap pagi di gerbang sekolah. Untuk implementasi yang ketiga itu adanya bank sampah untuk menunjang misi mengembangkan lingkungan belajar yang bersih, sehat, nyaman, dan tertib. Hal ini juga sudah berjalan dengan baik, bahkan setiap hari dapat dilakukan dengan lancar juga. Yang keempat itu ada greenhouse dengan tujuan untuk menunjang misi tentang arif terhadap lingkungan. Hal ini juga salah satu perwujudan dari adanya misi yang sudah dicetuskan di SMA Negeri 9 itu sendiri. Dan untuk implementasi yang terakhir itu adalah adanya budaya unggah-ungguh. Nah, di sini saya akan lebih menekankan pada budaya unggah-ungguh yang mana bahwa setiap elemen siswa dengan guru, guru dengan guru, guru dengan karyawan itu memiliki suatu tata krama yang baik yang tercipta di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu sendiri. Salah satunya adalah dibuktikan dengan pedoman matur nuwun, nyuwun sewu, dan kula nuwun yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu sendiri. Next. Nah, untuk struktur organisasinya itu yang sekarang tuh terbaru. Jadi struktur organisasi itu ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, kemudian itu ada kepala tata usaha, kemudian ada bendahara sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat atau humas, ada wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, kemudian itu guru, wali kelas. Guru yang dimaksud tadi itu adalah guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, ketua musyawarah guru mata pelajaran di sekolah atau MGMP, kemudian guru BK, petugas atau guru piket, lalu ada pembimbing dan pendamping siswa, kemudian ada pustakawan sekolah, ada pengelola laboratorium IPA dan Bahasa, teknisi laboratorium komputer, teknis, dan yang terakhir adalah teknisi. Untuk struktur organisasinya sendiri itu pada tahun ini sudah mengalami perubahan yang mana Kepala SMA Negeri 9 Yogyakarta itu sendiri sudah berganti jabatan yang sekarang dipimpin oleh Bapak Rudi Rumanto SPD MPD. Untuk selanjutnya mengenai
tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah. Nah, untuk pembahasan tata tertib dan peraturan yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta sendiri ini dapat dikatakan cukup banyak, dan semua itu terangkum dalam atau terkemas dalam suatu satu peraturan bersama yang dinamakan dengan Sasana Warga. Dan dalam Sasana Warga tersebut, semua peraturan itu dibuat, diatur, dan disepakati oleh seluruh warga sekolah SMA Negeri 9 Yogyakarta, termasuk guru dan karyawannya. Nah, tata tertib itu mengatur seluruh kegiatan, baik siswa maupun guru. Dalam sasana warga tersebut juga terdapat aturan untuk siswa seperti hal yang umum, misalnya hal tentang jam masuk sekolah, kemudian etika berbicara, etika cara berpakaian yang baik, hingga pemberian sanksi apabila ada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Dan untuk secara garis besar, peraturan guru untuk guru di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu secara umum berupa jam kerja dan aturan seragam kerja. Hal unik yang ada di sekolah ini juga yaitu tidak diberlakukannya sistem poin atau skorsing pada setiap pelanggaran aturan, melainkan pemberian sanksi secara langsung oleh guru maupun petugas yang bersangkutan. Jadi dalam implementasi tata tertib tersebut tentunya menjadikan adanya sebuah kultur yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta ini. Nah, kultur yang ingin dicapai adalah mengenai kebiasaan, tata krama, dan berbudaya. Selain itu, penekanan aspek sasana warga juga nampak ditegaskan cukup disiplin di SMA Negeri 9 ini. Nah, untuk implementasinya ini dalam sasana warga itu ada 8 tata tertib secara garis besar atau tata tertib yang paling utama. Itu yang pertama itu adalah tata tertib mengenai masuk dan meninggalkan kelas. Nah, di sini itu seluruh siswa dan guru yang sudah berada di sekolah wajib gini, seluruh siswa dan guru itu wajib masuk di lingkungan sekolah sebelum tanda bel berbunyi dibunyikan. Nah, itu apabila ada siswa yang terlambat lebih dari 15 menit, tidak diizinkan untuk mengikuti mata pelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang ada di sasana warga tersebut. Lalu untuk tata tertib istirahat dan jam kosong. Nah, ini yang perlu digarisbesarkan bahwa apabila terdapat jam kosong pada kelas tersebut, hendaknya guru mata pelajaran atau wali kelas tuh memberitahukan kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu dapat mengisi jam kosong tersebut dengan kegiatan dari guru piket sehingga tetap diawasi oleh guru piket dan tidak menimbulkan suatu kegaduhan yang ada di kelas. Untuk tata tertib berpakaian saya rasa itu kayak sekolah-sekolah pada umumnya, yang mana setiap siswa itu wajib mengenakan seragam sekolah yang bersih, rapi, bajunya dimasukkan, kemudian menggunakan pakaian dalam bagi yang putri, dan ikat pinggang sesuai dengan logo SMA, dan apa ya, seragam sekolah sesuai dengan ketentuan jadwal penggunaan seragam sekolah di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu sendiri. Kemudian itu ada tata tertib kerapian rambut. Nah, di sini itu bagi yang cowok itu tidak boleh gondrong, melainkan rambut itu harus dipotong rapi, rajin, dan ya seperti pada siswa cowok pada umumnya. Kemudian untuk putri diwajibkan untuk mengucir rambut. Apabila menggunakan jilbab, ya menggunakan jilbab yang sebagaimana mestinya, yaitu sopan, rapi. Kemudian untuk tata susila, keamanan, dan kesehatan. Nah, di sini tuh yang dimaksud
dalam tata susila keamanan dan kesehatan itu semua siswa wajib menjaga tata susila keamanan dan kesehatan diri sendiri maupun sekolah. Yang mana siswa dilarang menggunakan minuman keras, obat-obat terlarang, maupun senjata tajam. Kemudian ada tata susila dan kesopanan dalam hubungan sekolah. Nah, di sini tuh yang dimaksud adalah siswa dapat mengharumkan nama sekolah, kemudian menjunjung tinggi martabat dan kewibawaan sekolah ke dalam maupun keluar sekolah. Terus siswa juga wajib hormat dan patuh terhadap guru dan sesamanya. Kemudian itu ada tata tertib kegiatan dan organisasi. Nah, di sini itu tentunya ada organisasi yang ada di SMA, seperti contohnya tuh OSIS. Nah, OSIS, kemudian pramuka dan komputer itu juga ada tata tertibnya tersendiri guna mewujudkan SMA Negeri 9 Yogyakarta itu menjadi sebuah sekolah yang unggul dan bermartabat. Lalu yang terakhir itu ada tata laksana pembinaan dan penertiban siswa. Pada umumnya itu semua guru dan siswa itu memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan penertiban terhadap siswa. Jadi ya secara garis besar tuh sebenarnya ini adalah tugas guru BK, tapi tidak menutup kemungkinan apabila guru wali kelas atau guru mata pelajaran itu melakukan pembinaan sebagai upaya pembentukan karakter yang baik terhadap siswa. Next. Itu ada prestasi sekolah. Nah, di sini tuh sebenarnya ada banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh SMA Negeri 9. Ketika saya memperoleh data tersebut, cukup banyak dari tahun ke tahun itu selalu SMA Negeri 9 memperoleh prestasi baik akademik maupun non-akademik. Nah, prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 9 Yogyakarta ini juga dapat dikatakan cukup beragam, mulai dari prestasi akademik maupun non-akademiknya. Sebagai contohnya itu salah satunya prestasi akademiknya pada saat perolehan medali emas OBTN atau Olimpiade Biologi tingkat nasional SMA, MA, dan MAK sederajat pada tahun 2020 ini. Kemudian juara pertama Erlangga English Speech Contest pada tahun 2021 dan juara 1 Popda cabang olahraga bola voli indoor pada tahun 2022 ini. Untuk prestasi non-akademiknya ini juga seperti yang sudah saya peroleh informasi bahwa ternyata SMA Negeri 9 Yogyakarta ini merupakan sebuah sekolah dengan prestasi sekolah adiwiyata nasional dan sekolah tanggap bencana. Selain itu juga terdapat segudang prestasi di bidang olahraga dan seni. Karena pada dasarnya sekolah SMA Negeri 9 Yogyakarta ini menjadi sekolah dengan mengangkat seni dan budaya lokal yang tinggi. Kemudian itu ada networking di sekolah. Nah, networking atau jaringan kerja yang dilakukan oleh SMA Negeri 9 Yogyakarta ini memiliki tujuan untuk meningkatkan relasi serta mempermudah siswanya untuk menapaki jenjang yang lebih tinggi. Memberikan arahan guna mempersiapkan siswa di kehidupan yang sesungguhnya. Misalnya dalam hal ini tuh berdinamika secara langsung dalam lingkungan masyarakat. Nah, dan menunjang proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Nah, sedangkan networking yang terjalin di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu sendiri, misalnya adanya kerjasama dengan BPPD Yogyakarta dalam hal ini sebagai bentuk upaya perwujudan dari sekolah tanggap bencana. Kemudian itu ada pemerintah Kota Sleman yang mana penyaluran dana BOS itu juga melalui pemerintah. Kemudian itu ada Babinsa, ada PBB, bahkan networking dengan mitra luar negeri juga ada di dalam SMA Negeri 9 Yogyakarta ini. Misalnya adalah dengan negara Perancis, beasiswa ke Perancis, beasiswa ke Belanda, dan Australia itu sendiri.
Kemudian di sini ada poin mengenai relasi sekolah dengan orang tua siswa dan kegiatan akademik di sekolah. Nah, dalam hal ini, dalam hal relasi itu, relasi yang terjalin dalam SMA Negeri 9 Yogyakarta itu juga menjalin komunikasi dengan pihak orang tua atau wali peserta didik yang dilakukan dengan membentuk sebuah WhatsApp group oleh masing-masing wali kelas dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi dengan orang tua siswa. Namun juga tidak menutup kemungkinan apabila diadakan pertemuan secara tatap muka atau rapat langsung seperti pembagian hasil raport, kemudian juga kegiatan rutin yang dilakukan oleh komite sekolah setiap 3 bulan sekali. Kemudian itu ada hmm, kegiatan akademik sekolah, yang mana semua kegiatan akademik yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu sendiri sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sehingga apabila ada perubahan jadwal, maka guru mata pelajaran yang bersangkutan hendaknya diharapkan untuk menghubungi wakil kepala sekolah bidang kurikulum supaya dapat diisi dan kelas tidak kosong. Dalam hal ini supaya guru piket itu dapat mengawasi atau mengisi kegiatan lain yang ada di kelas tersebut sehingga kelas tersebut tidak menjadi kosong dan menimbulkan kegaduhan. Kemudian di sini ada poin mengenai kekhasan atau praktik baik yang nampak pada sekolah. Nah, dalam hal ini menurut saya pribadi setelah saya observasi selama 10 hari di SMA Negeri 9 Yogyakarta, saya tuh memperoleh atau menyimpulkan bahwa ciri khas atau basic dari SMA Negeri 9 Yogyakarta ini yakni adalah memiliki sebuah karakteristik yang berbasis seni dan budaya yang begitu kental dengan mengedepankan budaya lokal setempat. Dalam hal ini itu ditunjukkan atau dibuktikan dengan adanya itu unggah-ungguh antara guru dan siswa mengenai Kulon Nuwun, Matur Suwun, dan Nyuwun Sewu. Nah, Nyuwun Sewu dalam hal ini maksudnya saling menghormati dan menghargai. Jadi saling mengutamakan kata minta tolong, mohon maaf, dan terima kasih. Begitu. Contohnya itu dalam penerapan sehari-harinya adalah contoh lain tuh mengharuskan menggunakan pakaian adat Jawa setiap hari Kamis Pahing. Dan selain itu, ciri khas pada SMA Negeri 9 Yogyakarta ini juga terletak pada budaya 5S, yang mana juga menjadi salah satu ciri khas menonjol yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Karena budaya 5S ini selalu dipraktikkan di depan gerbang sekolah, setiap siswa dan guru itu berbaris dan saling memberikan sapaan sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Untuk yang selanjutnya tuh bagian kedua, poin kedua itu mengenai topik bahasan karakter peserta didik. Dan di sini tuh ada tiga topik atau 3 poin dalam karakter peserta didik yang akan saya bahas. Yang pertama itu mengenai hubungan antar peserta didik, kedua itu perkembangan peserta didik, dan yang ketiga itu permasalahan yang sering dijumpai di kalangan peserta didik. Nah, untuk hubungannya, menurut saya selama saya melakukan pengamatan, hubungan antar peserta didik tuh terjalin sangat baik ya. Karena dalam hal ini tuh antara siswa satu dengan yang lainnya tuh saling menghargai dan saling menghormati. Bahkan tidak nampak tentang adanya senioritas yang ada di sekolah ini. Jadi itu benar-benar kekeluargaannya tuh ada. Kekeluargaannya itu dapat dilihat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari seperti kegiatan sebelumnya dari informasi guru BK itu mengenai kegiatan Idul Adha yang mana tuh setiap kelas itu melakukan masak-masakan, melakukan kegiatan halal bihalal yang mana dapat menjalin relasi yang baik juga, relasi yang kuat antar peserta didik. Lalu yang kedua itu perkembangan peserta didik itu menurut saya di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu memiliki latar belakang peserta didik yang heterogenitas atau bermacam-macam. Nah,
Dalam hal ini tuh terjadi karena daerah asal peserta didik yang beragam dan latar belakangnya itu juga berbeda-beda. Namun, namun secara garis besar saya katakan eh, sebagian besar atau mayoritas peserta didik yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu berasal dari keluarga yang menengah ke atas dan hanya ada sedikit siswa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Nah, untuk perkembangan fisiknya itu secara umum menunjukkan pertumbuhan yang normal seperti karakter fisik anak SMA pada umumnya dan tidak terlihat secara mencolok perkembangan psikis yang berbeda maupun menyimpang pada para siswa tersebut. Dan untuk pada pembelajarannya yang sudah tatap muka ini mungkin daya saing dan daya kompetitif atau daya juang belajar antar siswa itu juga sangat terlihat ya. Dan dapat dikatakan bahwa seluruh siswa di SMA Negeri 9 itu adalah siswa yang aktif dan pandai. Kemudian itu ada permasalahan yang sering dijumpai di kalangan peserta didik ya. Ini seperti pada umumnya adalah misalnya terlambat masuk kelas, kemudian adanya masalah keluarga yang menimbulkan siswa itu memiliki mood yang naik turun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan terlambat itu sendiri karena kebanyakan tuh jalan yang macet, jarak rumah yang jauh, kemudian yang lebih sering terjadi itu karena siswa itu begadang main game semalaman sehingga pada saat pagi hari siswa tidak bisa bangun lebih awal. Dan untuk masalah keluarga ini ya seperti masalah sosial dan ekonomi. Akan tetapi apabila ada siswa dengan kesulitan ekonomi, dari pihak sekolah pun juga ikut serta membantu atau memberikan perhatian yang khusus. Gitu. Kemudian tuh ada topik bahasan mengenai jati diri pendidik. Di sini tuh ada tiga topik bahasan. Yang pertama itu kehadiran peserta didik di sekolah, kelas, dan relasi. Nah, secara umum, seluruh warga sekolah SMA Negeri 9 di Jakarta itu selalu menaati segala tata tertib. Dan untuk kehadirannya itu biasanya guru-guru melakukan presensi menggunakan fingerprint atau melalui aplikasi e-Prima. Eh, Namun dalam kondisi tertentu apabila guru berhalangan karena terjadi sesuatu hal, guru harus memberi izin atau informasi terlebih dahulu kepada Wakasek, kurikulum atau kepala sekolah yang apa ya dengan tujuan supaya tidak ada jam kosong sehingga tuh guru piket dapat mengisi kelas yang guru tersebut berhalangan untuk hadir. Kemudian yang kedua itu ada relasi pendidik dengan peserta didik dan rekan kerja. Sejauh ini tuh saya mengamati relasinya tuh terlihat sangat baik dan berjalan sangat akrab ya antara satu sama lainnya. Bahkan guru dengan karyawan pun juga akrab, tidak ada seperti jenjang atau pembatas antara oh ini tuh guru, ini tuh karyawan, tidak ada. Jadi semuanya itu satu keluarga dan satu saudara yang mana relasinya itu terjalin sangat akrab, baik dan gimana ya, damai, damai ya. Saya katakan sekolah tersebut sangat memiliki sifat kekeluargaan yang kental. Kemudian itu ada keterlibatan guru dalam kegiatan ilmiah maupun asosiasi profesi. Di sini tuh guru sangat terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan MGMP. Selain itu, guru-guru yang ada di SMA Negeri 9 Yogyakarta itu juga terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti asosiasi profesi dalam dinas yaitu PGRI. Nah, dalam MGMP itu tuh kayak guru-guru yang ada di SMA Negeri 9 tuh saling berdiskusi, saling berpendapat mengenai bagaimana sih cara untuk meningkatkan atau mengembangkan kualitas mata pelajaran yang guru ampu dengan baik. Misalnya guru sejarah, gimana sih cara meningkatkan pelajaran sejarah itu agar tertarik di kalangan siswa-siswa, agar tidak bosan dan lain sebagainya.
untuk profesi dalam dinas itu PGR itu menurut saya itu adalah ikatan yang mutlak atau ikatan yang ya emang seharusnya guru itu memperoleh ikatan PGRI itu sendiri. Nah, untuk refleksinya di sini tuh saya tidak banyak menyampaikan atau tidak banyak menuliskan karena selama 10 hari itu saya akan rangkum mengenai apa saja hal-hal yang saya dapatkan selama saya melakukan PLP 10 hari di SMA Negeri 9 tersebut. Yang pertama itu saya tuh dapat memperoleh apa ya, informasi mengenai persiapan untuk terjun ke dunia pendidikan yang sesungguhnya karena dalam melakukan PLPLS itu saya melihat atau mengamati lah intinya bagaimana proses untuk menjadi guru yang baik, bagaimana proses untuk melakukan pendekatan dengan siswa dengan baik supaya terjadi relasi dan pembelajaran yang efektif juga di kelas. Lalu yang kedua itu saya dapat mengenal kultur dalam sekolah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya dapat mengenal karakter peserta didik, kemudian jati diri pendidik, dan lain sebagainya. Kemudian tuh saya juga dapat mengetahui bagaimana sih penerapan sopan dan santun yang baik di sekolah, baik sopan santun antara siswa dan guru, maupun guru dengan karyawan, maupun siswa dengan siswa. Dan yang keempat itu, saya juga memperoleh poin yang sangat-sangat penting mengenai bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang baik dengan tidak meninggalkan budaya lokal setempat. Seperti yang sudah saya ketahui, bahwasannya Yogyakarta ini kental dengan budaya atau lebih sering dikatakan nguri-uri kebudayaan Jawi. Dan saya juga mendapatkan hal yang unik bahwa ternyata SMA Negeri 9 itu juga menguri-uri atau membudayakan budaya lokal setempat sehingga tidak budaya yang ada dalam lingkungan SMA Negeri 9 Yogyakarta tersebut tidak luntur seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, untuk pelengkap laporan saya pada hari ini yang saya presentasikan tuh saya juga membuat sebuah poster dan ada beberapa lampiran. Nah, poster yang saya buat sendiri tuh saya mengambil dari perspektif tentang kebudayaan sopan santun. Dalam hal ini tuh budaya sopan santun tidak hanya tentang unggah-ungguh, tetapi juga bagaimana menerapkan perilaku yang baik seperti selalu menggunakan kata maaf ya, kemudian halo, bolehkah saya minta tolong, kemudian permisi, saya numpang lewat, dan yang terakhir selalu mengucapkan kata terima kasih apabila kita sudah memperoleh bantuan maupun ketika kita sedang mendapatkan bantuan. Dan ini adalah beberapa lampiran sebagai bukti bahwa saya itu sudah mengumpulkan dokumen-dokumen pelengkap dan penunjang selama saya melakukan PLP LS di SMA Negeri 9 Yogyakarta ini. Nah, di sini itu ada visi dan misi yang sudah saya jabarkan. Lalu ini ada greenhouse. Greenhouse itu sebagai bukti bahwa SMA Negeri 9 itu merupakan sekolah adiwiyata. Dan ini adalah segudang prestasi-prestasi yang sudah diperoleh dari SMA Negeri 9 Yogyakarta. Dan ini adalah kegiatan atau kegiatan akademik yang ada di sekolah SMA Negeri 9 Yogyakarta pada saat simulasi sekolah tangga bencana. Jadi dalam hal ini tuh seluruh siswa dan guru itu melakukan simulasi seakan-akan terjadi bencana dan bagaimana cara guru dan siswa di SMA Negeri 9 tuh mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya kerugian atau penyelamatan diri evakuasi apabila terjadi bencana alam. Nah, baik, terima kasih Bu Intan. Kurang lebihnya saya mempresentasikan laporan mengenai
PLPLS saya selama di SMA Negeri 9 Yogyakarta. Untuk kekurangan kata atau kelebihan kata atau ada kata yang kurang berkenan di hati Ibu Intan sebagai dosen pembimbing saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Intan yang telah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati membimbing dan mengajarkan saya dalam proses penyelesaian laporan PLPLS saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan berkah dalam Bu Intan.